Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Selasa 29 September 2020 kita akan belajar PPKN dengan KD 3.2 tentang hak di rumah, sekolah, dan di masyarakat. Kita mengulang kembali apa itu hak. Hak adalah sesuatu yang diperoleh orang sejak lahir. Nah, hak dan kewajiban itu harus dilaksanakan secara seimbang. Ketika kita ingin mendapatkan hak, kita juga harus melaksanakan kewajiban. Nah, apa itu kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Sedangkan hak adalah sesuatu yang harus diperoleh orang sejak lahir. Nah, di sini ada contoh hak di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Contoh hak di rumah yaitu yang pertama adalah memperoleh makanan yang bergizi. Yang kedua, memperoleh kasih sayang baik dari orang tua maupun saudara. Yang ketiga, yaitu nyaman saat belajar di rumah. Itu merupakan hak yang kita peroleh di rumah, sesuatu yang kita peroleh ketika kita di rumah. Nah, apa saja hak kita di sekolah? Yang pertama yaitu memperoleh pengajaran dari guru. Yang kedua, bermain saat jam istirahat. Yang ketiga, belajar dengan nyaman di sekolah. Apakah ada hak lain selain dicontoh di situ? Ada, misalnya berhak untuk bertanya ketika kita tidak jelas tentang penjelasan dari guru. Itu juga merupakan salah satu hak kalian di sekolah. Terus, contoh hak di masyarakat. Yang pertama adalah bermain di lingkungan yang bersih. Yang kedua, ikut serta dalam kerja bakti di masyarakat. Yang ketiga, memperoleh rasa aman saat bermain. Ini merupakan contoh-contoh hak di rumah, sekolah, dan di masyarakat. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi penggunaan hak baik di lingkungan rumah, lingkungan sekolah, maupun lingkungan masyarakat. Di lingkungan rumah, faktor yang mempengaruhi penggunaan hak yaitu yang pertama adalah kemampuan ekonomi. Kemampuan ekonomi ini maksudnya adalah kemampuan ekonomi dalam keluarga tersebut, itu mempengaruhi hak seseorang. Terus yang kedua, aktivitas orang tua. Yang ketiga, aktivitas lain di rumah. Sedangkan faktor yang mempengaruhi penggunaan hak di lingkungan sekolah, yang pertama adalah waktu belajar. Yang kedua, waktu bermain. Yang ketiga, aktivitas lain di sekolah. Sedangkan faktor yang mempengaruhi penggunaan hak di lingkungan masyarakat adalah yang pertama, kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan. Kalau kita ingin lingkungan kita bersih, kita harus sadar bahwa kita perlu menjaga kebersihan. Maka kita akan mendapatkan hak kita untuk memperoleh lingkungan yang bersih. Yang kedua adalah faktor yang mempengaruhi yang kedua adalah usia. Yang ketiga, kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan. Nah, karena sumber daya alam yang kita gunakan setiap hari adalah listrik, kita berhak menggunakan listrik. Tetapi dalam penggunaan listrik tersebut kita harus bertanggung jawab. Maksudnya bertanggung jawab bagaimana menggunakan listrik
secara efektif, maksudnya mempergunakan listrik seperlunya. Misalnya ketika kita keluar dari ruangan, matikan lampunya terlebih dahulu. Yang kedua, ketika kita menonton televisi, ketika ingin kita tinggalkan, TV-nya dimatikan dulu. Itu adalah penggunaan listrik yang bertanggung jawab. Mengapa dalam penggunaan listrik kita harus menggunakan listrik secara bertanggung jawab? Karena sumber daya alam listrik itu merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, sehingga lama-kelamaan ketika digunakan terus-menerus, listrik itu akan habis, jumlahnya semakin terbatas. Nah, contoh penggunaan hak yang bertanggung jawab di rumah itu adalah contohnya bermain dengan nyaman, lalu merapikan mainan selesai bermain. Mengapa? Ketika kita ingin mendapatkan tempat yang nyaman, kita harus setelah bermain merapikan mainannya terlebih dahulu. Terus yang kedua, contoh penggunaan hak yang bertanggung jawab yang kedua adalah menonton film kesukaan di televisi dengan jarak yang benar dan tidak terlalu malam. Nah, kita boleh menonton film kesukaan di televisi, tapi kita juga harus menjaga jarak yang benar. Mengapa? Ketika kita menonton film kesukaan kita dengan jarak benar, mata kita tidak akan sakit dan tidak terlalu malam. Mengapa? Ketika kita menonton televisi sampai larut malam, akibatnya kita akan bangun kesiangan. Boleh menonton film kesukaan tapi dengan jarak yang benar dan tidak terlalu malam. Itu contoh penggunaan hak yang bertanggung jawab. Nah, misalnya menonton TV sampai larut malam, apakah itu termasuk penggunaan hak yang bertanggung jawab? Ya, betul, tidak. Menonton televisi sampai larut malam itu penggunaan hak tetapi tidak bertanggung jawab. Terus yang ketiga, makan makanan sehat dan bergizi, lalu mencuci piring kotor yang telah digunakan. Nah, itu salah satu penggunaan hak yang bertanggung jawab. Kita berhak makan makanan bergizi, tapi kita harus mau mencuci piring yang kotor. Kalau piringnya tidak dicuci, makanannya menjadi tidak sehat. Nah, itu contoh penggunaan hak yang bertanggung jawab di lingkungan rumah. Sekarang di lingkungan sekolah. Yang pertama adalah kita berhak mendapat pengajaran dari guru. Tetapi caranya bagaimana? Kita harus mendengarkan penjelasan guru. Kita berhak mendapat pengajaran, tapi kita juga harus mendengarkan penjelasan guru. Itu merupakan penggunaan hak yang bertanggung jawab. Yang kedua, kita berhak membaca buku di perpustakaan. Nah, tetapi kita membaca buku di perpustakaan dengan tenang, tidak boleh gaduh. Itulah contoh hak yang bertanggung jawab. Yang ketiga, boleh kita berhak bermain saat jam istirahat. Kita berhak, itu hak kalian. Nah, cara bertanggung jawabnya tanpa menimbulkan kegaduhan, tidak ada bertengkar, tidak ada keributan. Itu adalah kita melaksanakan hak yang bertanggung jawab. Terus untuk di lingkungan yang ketiga adalah lingkungan masyarakat. Kita berhak bermain di taman, tetapi kita juga harus menjaga taman. Bagaimana caranya? Tanpa menginjak rumput. Misalnya juga bermain di taman, dan ketika
ketika mempunyai sampah dibuang di tempat sampah. Nah, itu juga melaksanakan hak yang bertanggung jawab. Yang kedua, kita berhak ikut kerja bakti sesuai kemampuan. Tidak usah misalnya tidak kuat mengangkat batu, ya sudah tidak usah angkat batu. Kan ada yang lain, misalnya mengambil sampah, menyapu jalanan, kan bisa. Terus yang ketiga, bermain sepeda tidak di jalan raya. Mengapa? Karena jika kita bermain sepeda di jalan raya, otomatis jalannya kan ramai, sehingga bisa menyebabkan seseorang terluka. Makanya untuk melaksanakan hak tetapi bertanggung jawab, boleh bermain sepeda, tetapi tidak boleh di jalan raya. Ya. Mengapa kita harus bertanggung jawab dalam melaksanakan hak? Karena kita harus menyadari bahwa hak yang kita miliki tidak boleh menyakiti orang lain, tidak boleh mengganggu hak orang lain. Sekian penjelasan dari Bu Dewi tentang hak di rumah, di sekolah maupun di masyarakat, hak yang bertanggung jawab. Silahkan dicatat dulu materinya. Setelah itu nanti Bu Dewi share soal yang perlu kalian kerjakan untuk latihan soalnya. Sekian dari Bu Dewi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.